video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk pecahan persen. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan kini kita akan belajar tentang persen ya. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang seperti ini ya, persen. Next, cara membaca bilangan persen. Nah, ini kalian harus tahu ya. 7% artinya 7/100. Kemudian bilangan 7% ini dibaca 7%. Contoh yang lainnya, 35% artinya 35/100. Maka bilangan 35% dibaca 35%. Nah, anak-anak di sini sudah paham? Jika kalian sudah paham, maka kita ke selanjutnya. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kita lihat caranya bagaimana. Ya, caranya adalah kita harus mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen, yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Kita lihat contohnya. Di sini kita sudah ada soal 1/2. Bagaimana caranya? Nah, ternyata caranya adalah pembilang dan penyebut dikali 50. Maka penyebutnya ini harus jadi 100. Karena syaratnya ini mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Maka pembilang dan penyebutnya dikali 50 supaya penyebutnya ini jadi 100. Patokannya itu ada di penyebut ya. Jadi penyebutnya harus 100 karena ini persen. Maka dikalikan 50 jadinya 1 dikali 50 per 2 dikali 50 sama dengan 50/100. Maka 1/2 menjadi persen 50% ya. Contoh berikutnya 3/4%. Maka dikalikan berapa ini pembilang dan penyebutnya supaya 4 ini penyebutnya menjadi 100 seperti ini. Oke, kita kalikan 25 ya. Kita kalikan 25, maka 3 kali 25, 4 kali 25 sama dengan 75/100. Nah, maka persennya adalah 75% ya. 75/100 itu artinya 75%. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Karena nanti ada beberapa cara ya mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ini yang cara yang pertama dulu. Nah, selanjutnya kita ke cara yang lainnya ya. Cara lain untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen adalah mengalihkan langsung ya dengan 100%. Yang dikalikan adalah pembilangnya. Nah, contoh soal 3/4 sama dengan 3/4 dikali 100% ya. Maka hasilnya pembilang ini dikalikan 100. Maka jadi 300%/4 sama dengan 75%. Jadi 300% dibagi 4 ya, jadinya 75%. Nah, ini cara lainnya ya. Kemudian ada cara lain lagi ya.
yaitu dengan sistem coret ya, sistem bagi. Yang dicoret ini adalah penyebut dengan 100%. Tetap kita kalikan 100% ya, tapi ini dengan sistem coret. Contohnya 3/4 sama dengan 3/4 kali 100%. Ini sama dengan awalannya dengan ini ya. Namun ada yang berbeda, yaitu kita coret penyebutnya dengan 100%-nya ini. Nah, kita coret. Coret ini dimaksud adalah pembagian, kita bagi ya. Masing-masing penyebut dan 100% ini kita dibagi 4 ya, masing-masing kita bagi 4. 4 ini kita bagi 4. Kemudian 100 ini kita bagi 4 ya, supaya penyebutnya ini itu jadi 1 ya. Nah, kita bagi 4 dibagi 4 maka dapatnya 1 ya. Kemudian 100 dibagi 4 adalah 25%. Maka 3 dikali 25%, yang ini kita kalikan per 1 sama dengan 75%. Nah, ini cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Jadi ada 3 cara ya tadi ya. Yang pertama adalah kita mengalihkan langsung ya. Yang kedua kita kalikan langsung dengan 100. Yang ketiga adalah sistem coret atau bagi ya. Nah, selanjutnya kalian boleh pilih cara mana yang mudah untuk kalian ya, tapi hasilnya harus benar, harus sama ya. Oke, selanjutnya mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? Mengubah penyebut pecahan menjadi 100, kemudian kita sederhanakan ya. Kita lihat contohnya. 25%, maka kita harus rubah ke pecahan biasa dulu. 25% artinya 25/100. Kemudian pembilang dan penyebut dibagi 25 ya, jadi ini dibagi 25, ini juga dibagi 25. Nah, hasilnya seperti ini. 25 bagi 25, 100 dibagi 25. Maka hasilnya adalah 1/4. Gitu ya anak-anak. Supaya tambah paham lagi, kita beri soal lagi. 40%. Maka kita ubah dulu ke pecahan biasa. Maka 40/100, jadi 40% kita ubah ke pecahan biasa, jadinya 40/100. Kemudian pembilang dan penyebut dibagi berapa? Dibagi 20 ya, kita bagi 20. Kalau misalnya kita bagi 25, bisa tidak? Yang 100 bisa, tapi yang 40 tidak bisa. Harus sama-sama ya membaginya ya. Atas sama dibagi 20, bawah juga dibagi 20. Harus sama-sama bisa dibagi. Kemudian kita tuliskan 40 dibagi 20, 100 dibagi 20. Maka hasilnya adalah 2/5. Nah, begini anak-anak. Sampai di sini penjelasannya, semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Jangan lupa apabila kalian mengalami kesulitan dan kendala saat belajar di rumah, hubungi gurumu. Karena gurumu siap membantu kamu dalam menyelesaikan pembelajaran di rumah.